Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Komaria MH selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Penalaran Hukum dan teman-teman HKID yang berbahagia. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Logika Penalaran Hukum dengan tema praktek penalaran hukum yang keliru. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Eva Novitasari, NIM 112141, kemudian Ari Andrian NIM 112140 dan Pratiwi Ramadhani NIM 112142. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai 4 poin, yaitu yang pertama pengertian kesesatan berpikir, yang kedua sebab-sebab kekeliruan, yang ketiga macam-macam kekeliruan, dan yang terakhir adalah kekeliruan yang biasa dipakai dalam praktik penalaran hukum. Yang pertama, pengertian kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir atau yang biasa kita kenal sebagai falasi ataupun fallacy of thinking juga bisa disebut sebagai kesalahan logis, yaitu bermakna kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pola pikir manusia secara normal dikarenakan ada beberapa sebab. Nah, sebab itu antara lain yaitu seorang menggunakan bahasa yang salah, atau dapat pula karena adanya ketidaktepatan dalam menentukan alur logika baik melalui bahasa ataupun kondisi-kondisi tertentu. Makna falasi sendiri secara akademis sebagai kerancuan berpikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak disengaja. Sederhananya dapat diterjemahkan dengan kata ngawur, tidak berdasarkan dan tidak sesuai dengan hukum berpikir. Berikutnya adalah sebab-sebab kekeliruan. Disebabkan oleh yang pertama unsur subjektif, yaitu dari si penalar. Contohnya preposisi yang pertama, Universitas P adalah suatu institusi pendidikan tinggi. Preposisi yang kedua, Universitas S adalah suatu institusi pendidikan tinggi. Konklusi atau kesimpulannya, Universitas P sama dengan Universitas S. Dalam contoh tersebut, terlihat adanya kesimpulan yang salah. Kesalahan di sini disebabkan oleh unsur subjektif, yaitu ketidaktahuan dari si penalar. Kemudian yang kedua adalah unsur objektif, yaitu dari data atau premis yang tersedia. Contoh, preposisi yang pertama, semua orang yang berada di rumah sakit sedang sakit. Preposisi yang kedua, Budi sedang menunggu ibunya di rumah sakit. Konklusinya, Budi sedang sakit. Dalam contoh tersebut terdapat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Kesalahan di sini disebabkan oleh unsur objektif, yaitu adanya kesalahan data atau premis yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah kesesatan atau falasi, sesat pikir karena bahasa. Kesesatan karena bahasa menurut Sukadijo ada 4 hal, yakni yang pertama kesesatan karena aksen atau tekanan pengucapan. Dalam ucapan tiap-tiap kata biasanya ada suku kata yang diberi tekanan. Perubahan tekanan dapat membawa perubahan arti atau pengertian yang berbeda. Misal, kata apel, jika tekanan terletak pada huruf A, artinya ia adalah pohon atau buah apel. Tetapi jika tekanan terletak pada suku kata pel, artinya adalah apel pagi, apel bendera, atau upacara bendera. Apabila kita melakukan penalaran dan tidak memperhatikan penekanan suku kata tersebut, maka akan terjadi kesesatan. Contohnya, setiap pagi pasukan mengadakan apel. Apel itu buah. Kesimpulannya, setiap pagi pasukan mengadakan buah, dan konklusi seperti itu merupakan falasi atau salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesesatan karena menggunakan term equivoque.
Tem equivok adalah tem yang memiliki makna ganda atau mempunyai lebih dari satu arti. Misalnya kata abadi, artinya kekal, tidak berkesudahan, atau tidak pernah berubah. Contoh, sifat abadi adalah sifat ilahi. Adam adalah mahasiswa abadi. Adam adalah mahasiswa yang bersifat ilahi. Itu salah. Kesesatan karena arti kiasan atau metafora. Metafora adalah kata atau sekelompok kata yang digunakan bukan dalam arti yang sebenarnya dan arti kiasan apabila di dalamnya melakukan penyimpulan atau penalaran arti sebenarnya disamakan dengan arti kiasan atau sebaliknya, maka akan terjadi kesesatan. Contoh yang pertama pada puisi Khairil Anwar yang berjudul Aku. Aku ini binatang jalang, hati tertusuk duri, mutiara yang hilang, jantung, hati, buah tangan, dan lain-lain. Kesesatan karena amfibody. Kalimat yang bermakna ganda disebut amfiboli. Amfiboli terjadi apabila sebuah kalimat disusun sedemikian rupa sehingga arti kalimat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Contoh, Sinta mencintai orang tuanya. Dan demikian pula saya, kalimat itu bisa berarti Sinta mencintai orang tuanya. Dan saya juga mencintai orang tua Sinta. Atau bisa juga berarti Sinta mencintai orang tuanya dan saya mencintai orang tua saya. Kesesatan falas atau sesat pikir formalitas. Kesesatan formal yaitu suatu kesesatan yang terjadi pada proses penalaran di mana telah dilakukan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah logika atau dengan perkataan lain. Kesesatan ini disebabkan oleh adanya penyimpangan terhadap aturan-aturan yang telah diakui sebagai aturan pokok di dalam melakukan suatu penyimpulan atau penalaran. Kesesatan atau sesat pikir material. Sesat pikir material ialah sesat pikir yang terjadi bukan karena bahasa atau bentuk penalaran yang tidak sahih, melainkan yang terjadi pada materi atau isi penalaran itu sendiri. Macam-macam keliruan. Yang pertama ada sesat pikir formal. Sesat pikir formal dapat dibagi ke dalam 10 penyebab. Di antaranya adalah 4 tengah yang tidak terdistribusikan, proses ilisis, premis-premis afirmatif dan kesimpulan negatif. Premis-premis negatif dan kesimpulan afirmatif. Kedua, premis menggunakan preposisi negatif mengafirmasi konsekuensi. Sesat pikir non formal. Sesat pikir non formal dapat dikelompokkan pula menjadi 19 penyebab seperti perbincangan dengan ancaman, salah guna, argumentasi berdasarkan kepentingan, argumentasi berdasarkan ketidaktahuan, argumentasi dikarenakan rasa belas kasihan, argumentasi yang disangkutkan dengan orang banyak, argumentasi dikarenakan kewibawaan seorang ahli yang belum pasti, argumentasi berdasarkan ciri-ciri yang tidak esensial, perumusan yang tergesa-gesa, sebab yang salah, penalaran sirkular, jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, makna ganda, ketatap bahasaan, sesat pikir dikarenakan perbedaan logat atau dialek bahasa, kesalahan komposisi, kesalahan divisi, serta generasi yang tidak memadai. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang
kekeliruan yang biasa dipakai dalam praktik penalaran hukum. Yang pertama, argumen ancaman. Argumen ancaman mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Di peradilan, beberapa jenis ancaman diperbolehkan dalam persidangan. Hakim boleh mengancam peserta sidang dengan hukuman jika mereka tetap melanggar peraturan pengadilan. Yang kedua, argumen belas kasihan. Kesesatan ini sengaja terarah untuk membangkitkan rasa belas kasihan si lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau meminta keringanan hukuman. Contohnya, Andi memang salah dan menurut peraturan ia harus dihukum. Tetapi kasihan jika ia dihukum, hidupnya sudah susah. Jadi kami tak dapat menyalahkannya dan tak menghukumnya. Yang ketiga, argumen terhadap orangnya. Kesesatan ini terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada pribadi orang yang menjadi lawan bicara. Contoh, dalam suatu rapat umum yang dipimpin oleh kepala desa, semua warga desa yang hadir dimintai pandangannya mengenai cara-cara memelihara lingkungan desa agar dapat terhindar dari bahaya demam berdarah. Marzuki, salah seorang warga desa, juga ikut hadir dan memberikan pendapatnya, tetapi pendapatnya langsung ditolak oleh sebagian warga desa yang hadir. Alasannya ialah karena Marzuki itu di desanya dikenal sebagai orang yang suka mabuk-mabukan. Yang keempat, argumen untuk mempermalukan. Kesesatan ini terjadi karena argumentasi yang diberikan memang sengaja tidak terarah kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk membangkitkan perasaan malu lawan bicara. Contoh, jika benar-benar seorang pembela kebenaran, Anda pasti akan membenarkan saya karena apa yang saya katakan selalu benar. Hal itu sering pula dilakukan oleh pemasang iklan. Misalnya, orang yang benar-benar bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan produk kami. Yang kelima, argumen ketidaktahuan. Apabila kita memastikan bahwa suatu itu tidak ada karena kita tidak mengetahui apapun juga mengenai sesuatu itu, hal itu adalah kesesatan. Belum tentu bahwa apa yang tidak diketahui itu benar-benar tidak ada. Contoh, kami memilih Suyati sebagai dekan meskipun ia belum memenuhi syarat karena kami tidak tahu bahwa ia tak memenuhi syarat. Jadi kami tak bisa disalahkan. Ya baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kami meminta maaf jika dalam penyampaian kami ataupun dalam materi kami masih terdapat kekurangan ataupun terdapat kesalahan dalam berucap. Kami memohon maaf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.